Perkenalkan, saya Vita. Saya Agung Nandam. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya Muhammad Riyad Alvito Satriaji Pratama. Nama saya Vito. Perkenalkan, saya Leonardo Jonathan Andika Putra. Gedek, gua gerem, gua sakit hati, pengen gua cabik-cabik nih. Orang-orang ini lagi sibuk klarifikasi karena masalah pembulian mereka terhadap Bang Timothy. Orangnya sudah meninggal. Loncat dari lantai 2 kampusnya. Kampus ini berada di Bali, mana mereka itu mahasiswa kedokteran. Apa pantas gitu mahasiswa ini yang lagi sibuk klarifikasi ini tuh masih bisa dilanjut untuk menjadi dokter yang pekerjaan mereka itu berhubungan sama orang banyak nantinya. Sementara kelakuan mereka itu tuh sangat buruk banget, sangat minus banget. Ini tuh mereka sudah nggak punya hati nurani, guys. Bukan manusia lagi, mereka ini binatang, ya kan? Bayangkan, guys, orang yang sudah meninggal ya, sudah meninggal, mereka masih bully, guys. Isi SMS mereka yang tersebar di media sosial setelah si korban menjatuhkan diri dari lantai 2, mereka tuh masih chatting-chattingan, guys, di grupnya itu. Mereka bilang di sana nanggung dia itu loncat dari lantai 2, kenapa nggak dari lantai 4? Gila, nggak sakit nggak? Minta tolong ya guys, viralkan kasus ini. Viralkan, aku tuh bukan keluarganya beliau yang almarhum, tetapi kita punya anak. Terus bagaimana kita punya saudara, seandainya ada di posisi beliau, bagaimana coba? Jangan biarkan mereka ini, orang-orang sakit ini masuk ke kedokteran, itu nggak pantas bagi mereka. Ya guys, tolong ya, kasus ini harus diviralkan. Jangan sampai ada pembulian lagi. Ini tuh pembulian terparah, guys. Mereka tuh nggak punya hati nurani, mereka tuh dajal. Yang bikin gue sakit hati itu tuh setelah orang meninggal tuh masih dibully loh. Bahkan fotonya dia pas saat jatuh itu, saat terjun itu tuh disamakan sama foto apa gitu loh, guys. Ya, gue tuh sebenarnya nggak tega gitu korek terlalu dalam karena gue sakit hati, guys. Makanya gue sekarang baru bisa mau ngangkat gini kasus gitu, karena ngebayangin anak gue gitu seandainya kuliah terus dibully sama temannya ada di posisinya beliau. Dong gue pasti itu anak-anak enggak kan gue biarin hidup, enggak akan ya. Dan ini lagi pemerintah ya kan, pihak-pihak kampus juga ya nggak ngerti lah gue salahin siapa ini, karena pembulian ini tuh terjadi nggak sekali ini gitu loh, terus menerus pembulian terjadi di masyarakat ini, di kalangan anak-anak ini. Terus bagaimana caranya kita ini menanggapi atau menangani ini loh ya, biar anak-anak itu aman masuk sekolah, apalagi yang punya fisik-fisik yang menurut mereka itu tuh nggak pantas di mata mereka ya. Terus gimana gitu, jangan sampai mereka yang punya fisik gitu kan, yang menurut orang lain itu tuh nggak pantas, itu tuh merasa pantas, merasa percaya diri gitu loh. Ini tuh harus ada penanganan dari pemerintah, dari pihak kampus gitu loh. Jangan biarkan ada pembulian sekecil apapun itu. Aduh, nggak ngerti lah. Mereka tidak benar-benar berbela sungkawa ataupun benar-benar menyesal telah membuli orang yang sudah meninggal. Mereka meminta maaf dan mengucap bela sungkawa karena chat grup mereka yang membuli itu tersebar ke seluruh Indonesia dan mereka takut akan konsekuensinya. Jadi mereka tidak benar-benar menyesal, tidak benar-benar berduka. Mereka bersedih, mereka lemas karena mereka ketakutan dibully sama netizen. Oke? Jadi tandai wajahnya, jangan berikan mereka kesempatan. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya dibully. Sampah, kamu tahu sampah. Lulus S1 kamu jadi sampah. Ini aku udah kesel banget, aku udah emosi banget. Teman-teman serius dulu. Ketika dia meninggal, ada chat di grup. Mereka malah mentertawakan. Mereka malah bilang kalau mentalnya nggak kuat loncat aja dari tukat bangku. Badan gede kayak gitu loncat nyusahin. Lucu dikira bercandaan kayak gitu ya. Semua yang nonton video ini, bully gua, DM. Cari orang yang kuat mentalnya dibully rundung. Lawan 1 lawan 1. Jangan lawan orang yang keterbelakangan mental. Berani ngebully yang lemah. Ajaran apa itu, Cok? Sampah, kamu tahu sampah. Lulus S1 kamu jadi sampah. Membuat nyawa orang melayang, malah ditertawakan, malah dibully. Pikiran lu di mana, Cok? Otakmu di mana? Viral banget di Denpasar, universitas nomor 1 negeri ternama yang ada di Denpasar. Mahasiswanya mengakhiri hidupnya sendiri di kampus, loncat dari lantai 2. Dan kalian tahu penyebabnya adalah bullying. Setelah berita ini viral, maka reaksi yang didapatkan justru mahasiswa-mahasiswa yang lain lintas fakultas itu membuli
almarhum. Ini jelas-jelas konfirmasi bahwa memang kuat sekali bully kampus itu. Mahasiswa-mahasiswanya banyak adalah pelaku bully. Terkonfirmasi semasa hidup dia ketika dia sudah mati pun dia tetap dibully. Salah satunya contohnya apa? Kok dari lantai 2? Kenapa nggak dari lantai 4? Emang mentalnya nggak sekuat itu untuk loncat dari lantai 4? Sakit. Yang kedua, udah tahu badan kayak gorgon, bikin beban aja buat angkat dia. 3, itu mukanya mirip KKI. Coba deh disamping-sampingin, lucu kali ya. Ketawa-ketawa. Dan kalian tahu, sekarang mahasiswa-mahasiswa yang melakukan bullying setelah almarhum ini meninggal, itu satu persatu bikin klarifikasi sambil nangis-nangis, mukanya dimurung-murungin. Kenapa? Sudah terdesak. Inilah kalau kita menormalisasi bullying. Ini yang terjadi. Kampus atau sekolah seharusnya menjadi safest place buat anak-anak yang datang untuk belajar. Tapi justru di situ banyak sekali tindakan. Tidak boleh ada normalisasi bullying dimanapun di tanah Indonesia ini. Usut tuntas pelaku yang membuli korban semasa hidupnya, bahkan ketika korban sudah kehilangan nyawanya. Kalian tandailah muka orang-orang ini, guys. Nih. Mana? Nih. Kalian tandai muka orang-orang ini. Nih. Mereka-mereka ini. Mereka ini tukang bully. Siapa yang mereka bully? Nih. Namanya Timothy. Saat hidup dibully, saat mati pun dibully. Nah, jadi si Timothy ini kan melakukan bundir ya, lompat dari lantai 2 di kampusnya. Seharusnya kalau orang normal, kalau temennya mereka bully itu udah nggak ada gitu ya, harusnya empati gitu. Ini kagak, mereka nih masih mengolok-olok si Timothy. Tuh lihat, ini tuh foto yang ini. Gue nggak liatin ya, ini tuh foto jenazahnya si Timothy. Yang di samping yang ini fotonya KKI. Kalau kalian nggak tahu KKI, kalian cari aja, kalian searching. Nah lihat, disuruh sejajarin sama KKI. Padahal si Timothy itu udah kagak ada, udah almarhum. Masih aja diolok-olok sama mereka. Anjingnya lagi nih mulut mereka nih, ini siapa ini, si Vita nih. Nanggung banget kok bundir dari lantai 2 ya. Terus lu maunya gimana? Hah? Lu harusnya empati. Nih si Vita nih ya, hidung jambu. Nah dibalas lagi nih sama si ini nih. Mentalnya kagak kuat kalau dari lantai 4. Emang lu kuat dari lantai mana? Belepotan kan gue ngomongnya. Gue tanya. Emang lu kuat dari lantai 10? Ini VT-nya kalian post aja nih, kalian baca nih. Gue bacanya aja merinding. Mereka ini lebih dari iblis. Mereka ini gak punya otak nih. Dibilang gak punya otak, tapi mereka kuliah pinter-pinter gitu. Pendidikan mereka tinggi-tinggi semua. Cuman satu yang gak mereka punya adab. Nih, orang-orang kayak gini nih. Gue udah lihat klarifikasi dari mereka semua nih. Tetap aja bikin gue kesel ngeliat muka mereka. Menurut gue nih, mereka klarifikasi bukan karena menyesal, tapi karena takut. Takut kenapa ya? Takut dibully balik nih sama netizen Indo. Pembuli kok takut dibully balik? Gimana sih konsepnya? Kalian harus ngerasain rasanya dibully. Nih, kalian ngebully Timothy kan, satu Indonesia ngebully kalian. Gimana rasanya? Gitu juga yang si Timothy rasakan. Nikmatilah sanksi sosial kalian. Rest in peace Timothy, biarlah ini menjadi urusan kami sekarang. Karena ini tentang hati nurani. Kami di sini bukan untuk membenci, tapi menuntut keadilan bagi yang bungkam. Maaf kalian tidak membuat kami puas. Klarifikasi tanpa empati hanyalah kalimat kosong di atas luka yang belum sembuh. Hanya ada satu pertanyaan, di mana hati nurani kalian? Orang yang merendahkan orang lain tidak pantas memegang kekuasaan, jabatan, atau bahkan pekerjaan yang menyangkut kepercayaan. Alangkah baiknya kita tidak membalas dengan kebencian, namun dengan kesadaran dan suara yang tidak akan pernah padam. Karena meski videonya dihapus, keadilan tidak bisa dibungkam. Aduh, nanggung banget sih kalau misalnya dari lantai 2. Kenapa ya? Nyalinya nggak ada kalau misalnya dari lantai 4. Gak sadar diri badan sebesar gorgon itu kenapa harus nyusahin orang lain. Kalimat-kalimat itu adalah dari mulut mahasiswa, oke? Yang dimana mereka itu sedang mengomentari adanya orang yang sudah mengakhiri hidupnya sendiri. Lu bisa bayangin gak sih? Orangnya udah gak ada nih ya, tapi tetap dibully.
Gue gak habis pikir sih kualitas mahasiswa yang bisa berkomentar seperti itu. Kalian tahu gak sih, dulu ketika gue kuliah itu juga ada orang yang akhiri hidupnya di kampus gue, dan gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri kejadiannya. Gue gak berani berkomentar apapun karena gue gak tahu bagaimana situasi yang dia hadapin gitu ya. Dan satu-satunya hal yang bisa gue lakukan itu hanya berdoa yang terbaik untuk dia. Tapi sampai ada orang yang bisa berkomentar seperti itu terhadap orang yang sudah meninggal gitu ya, itu pasti pola pikirnya udah kena coy. Bukan manusia normal lagi, nggak bisa dinormalisasikan dan menunjukkan kalau misalnya mereka memang seorang pembuli gitu loh. Kualitas mahasiswa di Indonesia itu perlu dipertanyakan ya, kalau misalnya orang-orang seperti itu aja bisa masuk dan juga menjadi seorang mahasiswa gitu ya, dimana tempat itu seharusnya menjadi tempat yang aman dan juga aman gitu loh untuk orang menuntut ilmu. Dari kasus ini gue belajar kalau misalnya seorang pembuli itu nggak akan pernah tobat coy. Mereka akan terus menjadi-jadi dan mereka tidak akan pernah merasa menyesal. Semoga kasus ini bisa jadi pelajaran dan juga orang-orang itu bisa mendapatkan keadilannya. Segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and go. Bye-bye. Ada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Denpasar mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari lantai 2 gedung kampus tersebut. Namanya Timothy Anugrah Saputra, dan diduga Timothy ini melompat dari lantai 2 gedung kampus tersebut karena mendapatkan perundungan dari teman-teman atau oknum-oknum jahat yang ada di universitas tersebut. Dan ini masih seputar dugaan. Karena kenapa? Ketika almarhum ini sudah tiada atau sudah meninggal dunia, ya, masih ada aja komentar-komentar bernada bullying terhadap almarhum. Contohnya, Nanggung lompat dari lantai 2, kenapa nggak dari lantai 4? Dan masih ada aja yang body shaming padahal almarhum sudah meninggal dunia. Dan itu dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang bukan satu fakultas dengan Timothy ini. Gue udah lihat permintaan maaf dari mereka, ya. Ngapain minta maaf? Percuma, orangnya udah meninggal. Amat sangat disayangkan, ya. Kampus terbaik di Denpasar, Universitas Udayana memiliki mahasiswa seperti kalian, tukang bully. Kalian tidak merepresentasikan kampus tempat kalian kuliah. Kalian tahu, selain fitnah lebih kejam dari pembunuhan, bullying lebih kejam dari apapun yang ada di dunia ini. Dan kalaupun memang benar bullying dari kalian adalah alasan Timothy ini untuk bunuh diri, benar-benar kalian jahat luar biasa. Dan kalian harus mendapatkan ganjaran yang setimpal dari apa yang diterima sama Timothy. Shame on you. Mending yang pemberi-pemberi itu ya, saya ini dikain undang-undang hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Mari ya meniki kasusnya ono terus ono. Karo sing pelaku-pelaku niku ora ana efek jera ya. Saiki ngene wis dibuli nyawane ilang. Pelakune ndung cuma minta maaf tok iku ndung apa iku. Ketok nangis, ketok sedih. Kan anjing itu cok, anjing. Mending dihukum mati lah. Lagi pembelajaran. Semua pelakunya. Untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vita, saya mahasiswa politik angkatan 2023. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga dan juga kerabat almarhum Kak Timothy. Saya sangat menyesal atas tindakan saya dan juga ketikan saya yang sangat tidak pantas kepada almarhum Kak Timothy. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga, kerabat, dan juga pihak yang kecewa terhadap tindakan saya. Perkenalkan, saya Leonardo Jonathan Andika Putra, mahasiswa FKP Udayana angkatan 2022. Saya mohon maaf atas polemik yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di sosial media terhadap kritikan dan perilaku saya di dalam grup tersebut yang telah menghina kepada almarhum. Saya Agung Nanda, mahasiswa Ilmu Politik angkatan tahun 2023. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang saya lakukan. Nama saya Rian, mahasiswa aktif dari program studi Ilmu Politik angkatan 2023 Universitas Udayana. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengklarifikasi dan mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Nama saya Vito dari Prodi Ilmu Politik. Pertama-tama saya ingin berbelasungkawa yang amat dalam terhadap keluarga dari Timothy dan kerabat terdekat Timothy. Saya memohon maaf dengan ucapan ketikan saya yang memang sangat tidak layak yang saya lontarkan terhadap chat itu. Saya Muhammad Riyad Alvito Satriji Pratama ingin menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf yang tulus atas tindakan saya di media sosial yang telah merugikan banyak pihak.
Pertama-tama saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya almarhum Timothy Anugrah Saputra. Kepergian